Bapak bisa meyakinkan publik bahwa pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19 ini berjalan dengan lancar. Apakah betul-betul KPUD dan Bawaslu daerah sudah siap melaksanakan tahapan-tahapan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan? Tahapan-tahapan ini sebenarnya banyak yang nanti akan bermuara kepada sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Laude Arumahi, Kepala Bawaslu, yang kami hormati Bapak Faisal Amir, Kepala KPU Sulawesi Selatan. Dalam rangka Hari Adiaksa, Hari Bakti Adiaksa yang ke-60, kita adakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tema pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan bulan Desember 2020 di tengah masa-masa pandemi. Untuk itu, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai host untuk memulai. Terima kasih, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bapak Asintel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Yang saya hormati dan saya banggakan para pendengar podcast Suara Kejati Sulawesi Selatan dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa yang ke-60 dan juga ulang tahun IAD yang ke-20, Panitia Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengadakan beberapa kegiatan yang diselenggarakan menggunakan podcast Suara Adiaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mencoba mengangkat suatu tema, yaitu pilkada serentak di 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang pelaksanaannya akan dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19. Sudah hadir narasumber yang sangat berkompeten dalam dialog pada pagi hari ini, yaitu Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan yang terhormat Dr. Andes Haji Laude Arumahi, Magister Hukum. Selamat datang Pak. Tentu juga hadir Pak Ketua KPU Sulawesi Selatan, Bapak Faisal Amir, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, sudah hadir bersama-sama kita. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentu dalam pelaksanaan pilkada serentak yang telah tertunda sebelumnya, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, tentu dasar hukumnya sudah kita dengar dan kita juga sudah tahu dan bahkan sudah disosialisasikan oleh Bapak Mendagri, yaitu Perpu nomor 2 tahun 2020 yang mengamanatkan dan memerintahkan kepada kita semua, baik kepada KPU, Bawaslu, dan nantinya teman-teman dari Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu
untuk melaksanakan pelaksanaan pilkada serentak di 12 kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Menarik apa yang kita cermati di dalam Perpu tersebut, walaupun di dalam masa pandemi COVID-19, bangsa Indonesia, kemudian negara kita Republik Indonesia telah berketetapan hati juga untuk melaksanakan pilkada serentak. Tentu pilkada serentak ini dalam masa pandemi COVID-19 yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita melaksanakan tahapan-tahapan pilkada tersebut. Itu harus memperhatikan masalah protokol kesehatan. Mulai dari kelengkapan dan sarana pelaksanaan pilkada serentak baik oleh KPU maupun Bawaslu, seperti pengangkatan dan nantinya pelantikan dari PPK dan PPS. Tentu juga nanti di Bawaslu juga akan melaksanakan keanggotaan ad hoc juga terkait dengan pengawas pelaksanaan pilkada serentak nantinya di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, sehingga pelaksanaan pilkada serentak ini betul-betul dapat berjalan sebagaimana yang telah dipersiapkan tahapan-tahapannya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Memang pelaksanaan pilkada serentak di 2019 ini banyak permasalahan yang nanti akan mungkin muncul. Tentu dialog melalui podcast ini yang nantinya akan kita sampaikan ke media online ini dapat setidak-tidaknya masyarakat Sulawesi Selatan di 12 kabupaten kota dapat mencermatinya bagaimana pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berlaksana dengan baik. Ada beberapa permasalahan yang sangat perlu kita cermati. Pertama yaitu adanya nanti Pak Faisal dan Pak Laude akan ada stigma ataupun pandangan dari masyarakat ataupun dari berbagai ahli akan menimbulkan nanti klaster baru di dalam penyebaran COVID-19 ini. Terus kedua juga menyangkut pelaksanaan dari verifikasi, mulai dari pengangkatan panitia ad hoc dalam susunan pengurus baik di KPU maupun di Bawaslu, kemudian masalah daftar pemilih, kemudian pencalonan, kemudian kampanye dan seterusnya. Tentu ini akan menggunakan protokol kesehatan. Nah, kemudian yang berikutnya juga masalah anggaran. Kemudian juga masalah menyangkut dengan kampanye maupun terakhir adalah sengketa terhadap proses pelaksanaan pilkada. Namun demikian tantangan tersebut tentu dengan kita melakukan kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakumdu maupun partisipasi masyarakat, kita harapkan nanti walaupun pelaksanaannya dalam masa COVID-19 itu dapat kita tekan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga permasalahannya tidak lagi menjadi prinsip. Karena kita akan hidup di dalam kondisi yang new normal life. Yang penting pelaksanaan pilkada dapat berjalan, kita perhatikan protokol kesehatan, mulai dengan menggunakan masker, sarung tangan, kemudian face shield, dan banyak lagi protokol-protokol kesehatan yang harus kita perhatikan. Jaga jarak, menghindari kerumunan. Kemudian tentu permasalahan yang menyangkut kondisi di atas kita jadikan juga sebagai semacam kekuatan. Dan ke depannya tentu kita dalam pilkada serentak ingin melahirkan pimpinan yang betul-betul strong leader melalui demokrasi yang aspiratif. Tentu pilkadanya juga betul-betul transparan dan akuntabilitas.
Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami ingin pertama berharap kepada Pak Ketua, Pak Faisal Amir, Ketua KPU Sulawesi Selatan, bagaimana mensikapi pelaksanaan pilkada serentak di 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini dapat berjalan dengan baik, melahirkan yang namanya strong leadership yang nanti dapat memimpin 12 kabupaten kota ini ke depan yang kita tidak tahu kondisinya, tidak mungkin mundur ke belakang, kita sudah hidup dengan new normal life. Oleh sebab itu, bagaimana pelaksanaan pilkada ini betul-betul sebagaimana yang diamanatkan di dalam Perpu nomor 2 2020, kemudian nanti akan lahir peraturan KPU, begitu juga peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, sehingga pelaksanaan pilkada itu akan terwujud secara demokratif, kemudian aspiratif, kemudian akuntabel dan transparan, sehingga melahirkan pimpinan yang strong leadership yang dapat membawa kabupaten kota yang ikut pilkada di 2020 di Sulawesi Selatan ini dapat memimpin daerah itu menjadi daerah yang betul-betul eksis di dalam melawan COVID-19, di mana ekonominya akan tumbuh bergerak dan mensejahterakan masyarakat banyak. Silakan Pak Faisal, bagaimana pandangan Pak Faisal terhadap kondisi pelaksanaan yang nantinya akan berjalan bersama dengan pandemi COVID-19. Silakan Pak Faisal. Terima kasih Pak Kajati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Kajati selaku host. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Ibu Bapak sekalian hadirin dan teristimewa para pendengar podcast live di Kajati. Memang pelaksanaan Pilkada 2020 ini adalah satu tatanan pilkada yang saya kira dalam sejarah peradaban manusia ini adalah pilkada yang kita melakoni, di mana sesuatu yang pelaksanaan pilkada yang berbeda dari pilkada atau pemilu sebelumnya. Pelaksanaan pilkada 2020 ini kita terima atau tidak, kita berada pada satu situasi yang kita sebut sebagai new normal life seperti yang disampaikan oleh Pak Kajati. Berarti kita melaksanakan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemik. Di bulan Februari Maret yang lalu, pelaksanaan pilkada sudah berjalan beberapa tahapan. Kemudian masuk di bulan Maret dan April sampai Juni, itu penyelenggaraan pilkada kemudian ditunda karena adanya pandemik COVID-19. Sebenarnya awalnya penyelenggaraan pilkada ini kita berharap agar dia dilaksanakan setelah selesai masa pandemik. Tapi ternyata masa pandemik ini tidak ada satupun jaminan dari pihak manapun yang bisa memberikan jaminan bahwa pandemik akan selesai misalnya sampai tahun 2021 kalau pilkada mau dimundurkan 2021, dan akhirnya penyelenggaraan pilkada dilaksanakan 2020 dan hari hanya di tanggal 9 Desember 2020. Ibu Bapak sekalian, hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan tentu beberapa hal yang menjadi tantangan baru dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini. Pilkada 2020 ini bukan saja kita mengurusi masalah teknis, tahapan, tetapi kita ditambah pekerjaan dengan menjaga keselamatan masyarakat Indonesia, yaitu dengan ketat atau disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini adalah tambahan baru dari tugas penyelenggara pemilu khususnya KPU. Walaupun sebenarnya dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 itu tidak ditegaskan bahwa
penyelenggaraan pilkada dengan protokol kesehatan. Dalam Perpu itu hanya menyebut bagaimana penyelenggaraan pilkada ini dilakukan penundaan tahapan sehingga kemudian dituangkan dalam peraturan KPU, khususnya peraturan KPU nomor 6 dan berbagai surat-surat edaran di PKPU. Memang protokol kesehatan ini adalah kesepakatan KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah dan Komisi 2. Kemudian setelah disepakati dituangkan dalam berbagai peraturan KPU. Semua peraturan KPU sekarang itu standarnya memang protokol kesehatan. Jadi itu mungkin kiat-kiat yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Karena penyelenggaraan pilkada itu kita harus meraih dua hal. Yang paling utama adalah penyelenggaraan pilkada ini harus menyelamatkan rakyat Indonesia. Kita tidak menginginkan seperti kekhawatiran banyak pihak seperti yang disampaikan Pak Kajati tadi bahwa jangan sampai pilkada ini menjadi klaster tersendiri. Nah, maka tujuan utama kita adalah bagaimana menyelamatkan dulu. Kemudian yang kedua, tahapannya bisa terselenggara dengan baik. Berarti hak masyarakat untuk melakukan pemilihan pemimpin itu tetap terjaga, tetap terlaksana dengan baik. Jadi dua ini pilihan, tidak boleh salah satunya, harus diraih dua-duanya. Itulah yang menjadi standar sekarang pelaksanaan penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia. Kita sudah punya perbandingan, misalnya ada beberapa negara yang sukses dalam menyelenggarakan pilkada di era pandemik, contoh Korea Selatan. Ya. Kemudian beberapa negara juga yang melaksanakan pilkada. Walaupun memang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di berbagai negara, tidak sedikit negara yang memang dalam proses penyelenggaraan pemilihannya itu angka partisipasinya menurun, kecuali Korea Selatan meningkat. Baik, itu tentu Pak Faisal, kita tadi dulu. Jadi Pak Faisal tadi sudah menyatakan Pak Laude. Ada suatu contoh negara melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pemilu yang sukses di masa puncak pandemi COVID-19, yaitu Korea Selatan. Nah, saya ingin mencoba membawa kepada Laude bahwa konsekuensi melaksanakan pilkada serentak di 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, di mana ada 3 daerah merah, yaitu Makassar, Goa, dan Maros. Nah, bagaimana Pak Laude mencermati sehingga pilkada serentak yang akan kita laksanakan tahapannya dimulai 15 Juni 2020, yang puncaknya nanti pencoblosannya tanggal 9 Desember, Bapak bisa meyakinkan publik bahwa pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19 ini berjalan dengan lancar. Apalagi Bawaslu mengawasi tahapan demi tahapan. Monggo, silakan Pak Laude. Terima kasih Pak Kajati, sekaligus sebagai host. Luar biasa kita punya host ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saya langsung saja merespon apa yang disampaikan Pak Kajati. Persoalan di Pilkada 2020 ini, ya, salah satu perbedaannya dengan pilkada-pilkada sebelumnya adalah adanya pandemi COVID-19. Kemudian ini dipertegas melalui Perpu nomor 2 2020 yang memberikan ruang kepada penyelenggara, pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan. Nah, oleh karena tadi Pak Faisal menyebutkan bahwa di Perpu itu tidak mengatur secara tegas soal pandemi COVID-19, tapi itu diatur dalam regulasi penyelenggara PKPU dan Perbawaslu. Nah, di PKPU sudah mengatur normanya bahwa penyelenggara pemilu atau pilkada itu wajib melengkapi dirinya dengan
protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ya. Nah itu. Jadi sama yang disampaikan Pak Faisal bahwa tujuan pilkada ini harus yang paling utama itu adalah keselamatan jiwa. Ya. Keselamatan penyelenggara, keselamatan peserta, dan lebih-lebih lagi keselamatan pemilih. Nah, oleh karena itu, hal yang paling utama, yang paling pertama kami jadikan sebagai perhatian adalah bagaimana penyelenggara melengkapi dirinya dengan sehingga publik yakin. Nah, oleh karena itu, karena di anggaran NPHD itu sebelumnya tidak ada, maka dengan regulasi dan penegasan dari pemerintah pusat, Pak Mendagri misalnya menekan semua kabupaten kota agar yang berpilkada agar memasukkan kembali anggaran APD, terutama untuk penyelenggara. Alhamdulillah untuk 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, khususnya untuk Bawaslu itu sudah disiapkan anggarannya, termasuk yang tadi Pak Kajati sebutkan Makassar, Goa, dan Maros itu semua jajaran Bawaslu dan termasuk KPU juga sudah menyiapkan itu. Ya, jadi kita sudah sama-sama mendengar baik dari Pak Faisal maupun dari Pak Laude, penyelenggara pilkada serentak di Sulawesi Selatan 12 kabupaten kota sudah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat pelaksanaan pilkada ini harus berjalan dengan aman, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Laude, karena 15 Juni ini kita sudah masuk tahapannya, bahkan sudah mulai melakukan verifikasi terhadap jumlah pemilih yang tentu juga sudah harus melaksanakan protokol kesehatan karena akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, oleh sebab itu kami ingin bertanya kepada Pak Faisal, apakah KPUD daerah di 12 kabupaten kota ini kira-kira anggaran yang disediakan sesuai dengan ketentuan hibah yang sudah disepakati, apakah betul-betul KPUD dan Bawaslu daerah sudah siap melaksanakan tahapan-tahapan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan? Misalnya, apakah kelengkapan APD, mulai dari baju asmat, kemudian masker, kemudian sarung tangan, face shield, sehingga betul-betul masyarakat yakin bahwa pelaksanaan pilkada ini betul-betul aman dari COVID-19. Silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak Kajati. Jadi alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Pak Laude tadi bahwa kami sudah disiapkan anggaran yang sumbernya dari APBN untuk pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan. Karena dari awal memang kita tidak anggarkan ini, tapi tiba-tiba ada pandemi kemudian bertambah anggaran. Memang semua KPU Kabupaten Kota di Sulsel ini alhamdulillah sudah mendapatkan anggaran itu untuk tahap pertama. Hanya memang ada kendala teknis dalam konteks pengadaan karena ini buru-buru sekali. Kalau tidak salah pengadaannya hanya butuh sekitar 3-5 hari untuk menyiapkan APD yang sekian banyak. Tetapi alhamdulillah sudah berjalan dari tanggal 15 kemarin Pak Kajati. Itu kami mampu siapkan dan sudah berjalan. Teman-teman di daerah itu sudah berjalan dengan protokol kesehatan. Jadi sudah lengkap semua APD yang disiapkan oleh kabupaten kota. Hanya memang ya tentu karena memakai APD seperti masker, kemudian baju asmat tidak. Tapi dia lebih pada masker, kemudian dilengkapi dengan face shield yang pelindung muka, kemudian pakai sarung tangan, membawa hand sanitizer. Ini menjadi pemandangan baru di beberapa daerah, misalnya di daerah kepulauan seperti mungkin begini Pak Faisal. Tadi penggunaan baju asmat. Karena kita tahu di daerah Sulawesi Selatan ini ada kalau tadi 3, tapi saya dapat catatan lagi ada 4 daerah yang zona merah itu, yaitu di daerah Luwu Raya, khususnya di Luwu Timur, kemudian yang namanya Maros, Makassar, dan Goa, dan juga statement daripada Pak Mendagri yang menyatakan tetap kelengkapan baju asmat itu harus disiapkan seandainya tiba-tiba ada
alat kelengkapan KPU dan Bawaslu yang melaksanakan protokol kesehatan terpapar positif corona. Siap. Waktu kita untuk mengganti sudah tidak ada. Nah, tentu saya minta kepada Pak Faisal dan Pak Laude bagaimana mensikapi ketika ternyata ada anggota kita penyelenggara pilkada ini terpapar COVID-19. Waktu mengganti sudah tidak ada. Nah, ini bagaimana Pak kiat-kiat daripada Pak Faisal dan Pak Laude untuk menyatakan betul-betul antara penyelenggara dan masyarakat yang nanti akan berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada ini itu dapat berlangsung aman. Apakah penggunaan baju asmat ini penting atau tidak? Kalau penting, tentu seyogianya juga pengadaannya harus dilaksanakan. Dan kami dari Kejaksaan sudah memerintahkan seluruh kajari di 12 kabupaten kota itu untuk mendampingi Pak Faisal dan teman-teman Bawaslu untuk pelaksanaan pengadaannya ini betul-betul dapat terlaksana dengan. Silakan Pak Faisal. Terima kasih. Jadi baju asmat ini tetap kami siapkan beberapa di kantor, tapi untuk sementara tidak dipakai dalam turun melakukan pemutahiran data pemilih. Kecuali ketika misalnya ditemukan, misalnya didapatkan ada orang yang positif COVID-19 untuk didatangi, tentu dia juga harus dipenuhi hak pilihnya. Maka untuk didatanginya kami memakai baju hazmat tersebut. Untuk penyelenggara pemilu kami khususnya PPDP atau petugas pemutahiran data pemilih, kalau jangankan positif, kami sebelum melaksanakan tugas harus dilakukan dulu rapid test. Kalau reaktif saja kami ganti. Di Makassar ini kami mengganti kurang lebih 900 orang lebih dalam jangka waktu 3 sampai 5 hari. Dan alhamdulillah bisa terpenuhi karena tersebar di berbagai kelurahan. Cuma memang menarik karena ternyata masyarakat Sulsel ini kalau contoh di Makassar ada 500 lebih yang reaktif langsung kami ganti, tetapi ada juga 400 lebih yang mengundurkan diri karena takut direpit. Ini jadi soal juga, masyarakat kita ini sepertinya butuh sosialisasi bahwa rapid itu adalah hal yang bukan masalah, sesungguhnya justru kebutuhan kita di era pandemi. Jadi berarti podcast Kejaksaan ini menjadi penting untuk bisa digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi bahwa COVID-19 bukan menjadi penghalang untuk terlaksananya. Saya kira kita tetap sepakat, kita harus melaksanakan, jadi namanya new normal. Kita melaksanakan semua aktivitas kita di tengah pandemik. Tidak boleh aktivitas kita terhalang dengan pandemik. Makanya caranya kita protokol kesehatan. Sehingga baik semua kelengkapan APD itu kami siapkan, termasuk jaga jarak, jumlah kami batasi, dan seterusnya. Bahkan untuk pemutahiran data pemilih, para petugas kami mendatangi semua rumah. Dan kami utamakan agar diterima di luar rumah, di teras. Kalau bisa nggak usah masuk rumah, nanti setelah pulang disemprot lagi rumahnya orang. Makanya kami utamakan kepada pemilih agar melakukan coklik itu di pelataran rumah kalau yang bersangkutan bersedia. Hanya memang sistem coklit yang kita lakukan hari ini hampir tidak berbeda dengan sebelumnya. Kita mendatangi semua rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Jadi kita sekarang beralih kepada Pak Laude. Jadi Pak Faisal tadi, Pak Laude sudah memberikan keyakinan kepada masyarakat, baik masyarakat maupun petugas dari KPU sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan. Bahkan dalam waktu dekat ini di samping kita melakukan checklist dan juga lain-lain sebagainya, banyak yang sudah dipetakan oleh para ahli, banyak kira-kira celah-celah yang nanti bisa disorot oleh masyarakat bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 serentak ini masih mengandung permasalahan. Nah, bagaimana kira-kira Pak Laude mensikapi ini sehingga nanti tidak menjadi banyaknya laporan kepada Bawaslu kabupaten kota untuk tahapan-tahapan ini sebenarnya banyak yang nanti akan bermuara kepada sengketa proses pelaksanaan pilkada. Sehingga pelaksanaan pilkada itu tidak lagi demokratif, tidak lagi aspiratif, tidak lagi akuntabel. Nah, tentu kita ingin melihat sejauh mana pandangan Pak Laude terhadap
kira-kira celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap proses pelaksanaan pilkada. Karena kita tahu bahwa ranahnya Bawaslu ini nanti adalah akan diuji oleh masyarakat bahwa tahapan-tahapan itu bisa dipersoalkan di dalam sengketa proses pilkada. Silakan Pak Laude. Terima kasih Pak Kajati. Pertama saya ingin pertegas kembali bahwa salah satu objek pengawasan kami itu adalah terpenuhinya standar-standar protokol kesehatan bagi penyelenggara. Itu karena sudah ada normanya di PKPU, maka itu menjadi kewajiban kami untuk memastikan. Kenapa kami harus pastikan? Karena penyelenggara ini akan berhadapan dengan masyarakat atau pemilih. Jangan sampai masyarakat menghindar karena mereka melihat bahwa penyelenggaranya tidak siap dengan standar-standar. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas Bawaslu itu salah satunya, dan ini yang menjadi prioritas kami adalah melakukan pencegahan. Nah, salah satunya adalah pencegahan terjadinya sengketa. Nah, oleh karena itu semua yang berpotensi bisa menimbulkan sengketa, maka sejak awal kami sudah melakukan sosialisasi, langkah-langkah pencegahan, baik itu melalui surat kepada pihak-pihak yang terutama misalnya bakal calon bupati yang incumbent. Nah, ada beberapa yang berpotensi situ, misalnya mereka menggunakan program pemerintah untuk menjadi bahan kampanyenya, kemudian menggunakan jabatannya untuk kegiatan kampanye sosialisasi, itu berpotensi menjadi bisa didiskualifikasi. Dan itu nanti di sidangnya itu di KPU, di Bawaslu, dan salah satu putusan administrasinya itu adalah pembatalan sebagai peserta. Bagaimana Pak Laude, ada yang menarik dari masyarakat ini menyatakan bahwa di masa pandemik COVID-19 ini kan ada bantuan atau bansos dari pemerintah, yang bahkan ada beberapa yang istilahnya di sini hampir 9 kabupaten kota itu incumbent maju. Jangan-jangan nanti penyerahan bansos ini disusupi dengan yang Pak Laude sampaikan tadi. Nah, ini bagaimana caranya Bawaslu untuk mensikapi, membuat aturan atau mengawasi di lapangan sehingga 9 daripada incumbent yang akan maju ini tidak terkena fluid daripada Bawaslu. Silakan Pak. Betul Pak Kajati, memang sejak awal kami sudah surati Pak. Sudah surati Pak ya? Sudah surati. Ini ada potensi yang Bapak bisa atau Ibu bisa langgar ketika salah memanfaatkan bantuan-bantuan. Bantuan itu ada yang untuk dari sumbernya dari anggaran desa, ada dari bantuan presiden, ada dari apalagi dari APBN lagi itu. Dan itu kita sudah ingatkan. Kita sudah ingatkan semua terutama 9 kabupaten yang berpotensi menjadi incumbent. Nah, yang kedua, pada saat penyerahan itu kami sudah sampaikan bahwa ketika ada kegiatan penyerahan itu harus diketahui oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu ikut di situ. Jadi betul-betul Bawaslu ini memegang peranan yang sangat penting menjaga tahapan itu supaya demokratis. Kasus di Jawa misalnya ada seorang kepala daerah yang menyerahkan itu, kemudian di situ ada simbol-simbol yang bersangkutan. Dan itu sejak awal kita sudah ingatkan, jangan sampai ada simbol-simbol. Dan kita sarankan supaya yang menyerahkan itu kalau bisa jangan bupatinya langsung, serahkan kepada pejabat yang lain. Bahwa misalnya bupati atau bupati hadir di situ menyaksikan, saya kira itu sesuatu yang baik. Ini menarik lagi mungkin Pak Laude dan Pak Faisal, bagaimana caranya meningkatkan pertumbuhan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pilkadanya. Bagaimana Pak Laude? Ini kan juga ada kekhawatiran dari masyarakat untuk tidak mau menjadi pemilih. Nah, bagaimana Pak Laude mensikapi kondisi ini? Inilah tahapan krusial yang sedang kami laksanakan bersama KPU. Hari ini kita sedang laksanakan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Nah, ketika jajaran kami turun ke lapangan itu standar APD-nya itu sudah. Yang kedua, kami sangat menyadari bahwa
tingkat partisipasi pemilih itu menentukan kualitas demokrasi di pilkada. Kami khawatir jangan sampai ada bupati yang wali kota terpilih itu tingkat partisipasinya itu di 50% ke bawah. Harusnya berapa Pak Laude? Ya, seharusnya lebih tinggi lebih bagus. Ya, lebih karena itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan mandat ya dari masyarakatnya yang jauh lebih kita besar. Tunggu jawaban Pak Faisal bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi publik untuk menjadi pemilih. Monggo Pak Faisal. Terima kasih. Ini memang tantangan pilkada di tengah pandemik, dan terus terang ya saya dan Pak Laude berpikir keras bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Kita sudah pernah mencapai partisipasi di angka 82%. Target KPU itu 78%. Ya. Hanya memang sekarang berapa Pak Faisal? Untuk pemilu Mencapai, yang baru, ya. 82% dari target 77. Target ini 78%. Hanya memang situasi pandemik ini tentu akan mempengaruhi psikologi masyarakat. Ya. Dari kami melakukan pemutakhiran data pemilih saja, situasi itu masih sudah kelihatan. Tetapi saya kira ini lebih pada upaya meyakinkan masyarakat. Makanya hari ini kami berterima kasih juga sama Pak Kajati, dan saya berharap semua pihak melakukan hal yang sama. Bagaimana kita memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat agar dia bisa secara sadar kemudian partisipatif datang untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, khususnya untuk datang di TPS. Ini penting diyakinkan bahwa di TPS itu insya Allah keselamatan Anda terjaga dan hak suara Anda bisa Anda raih dengan baik. Ya, jadi kesimpulannya tadi bahwa satu-satunya lagi saya yakinkan kepada seluruh viewer dan pemirsa podcast Suara Adiaksa Kejati bahwa kejaksaan akan berpartisipasi ikut membantu Ketua KPU dan Ketua Bawaslu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada serentak di 12 kabupaten kota ini betul-betul dapat berjalan dengan baik dan kita ketat menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Nah, Pak Faisal, tadi saya ingin menyampaikan bahwa banyak pandangan dari masyarakat agar pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan baik di 12 kabupaten kota. 12 kabupaten kota ini pemetaan dari gugus tugas, kita ada daerah merah 3, yaitu Luwu Raya, kemudian Maros, kemudian Makassar dan Goa. Nah, kemudian kita juga mendapat tantangan dari Pak Mendagri. Di samping kita dibayang-bayangi dalam pelaksanaan COVID-19 ini, tetapi kita akan melahirkan nanti pemimpin pemerintahan yang kuat di dalam menghadapi COVID-19 dan mampu mendongkrak perekonomian di masa COVID-19. Tentu pelaksanaan pilkada ini harus lebih demokratis, harus lebih terbuka dan akuntabel. Sedangkan permasalahan yang kita hadapi itu, pertama seperti disampaikan oleh Pak Laude, perlu standar protokol kesehatan itu dijaga sekali supaya animo masyarakat untuk ikut pilkada itu menjadi lebih tinggi. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa 80%. Kemudian anggaran, kemudian bansos yang membayang-bayangi terkait nanti dengan adanya kampanye daripada paslon yang ada. Bahkan hasilnya pun nanti akan dipertaruhkan dan bahkan masuk kepada sengketa pilkada ini. Nah, oleh sebab itu saya minta closing statement daripada Pak Faisal bagaimana membawa tahapan-tahapan pilkada 2020 serentak ini dapat menghasilkan pimpinan yang nantinya akan menjalankan pemerintahan, yaitu pimpinan yang kuat, strong leadership, mampu membuat pemerintahan yang betul-betul membawa masyarakat kepada tahapan masyarakat adil dan makmur. Silakan Pak Faisal. Ya, saya percaya bahwa hasil yang baik akan ditentukan oleh proses yang baik. Untuk menghasilkan pemimpin yang kuat,
dalam proses penyelenggaraan, maka proses penyelenggaraan pilkada juga harus berintegritas. Ya. Maka tentu ada dua hal seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa tahapan ini harus berjalan secara demokratis, jujur dan berintegritas. Ya. Maka semua tahapan harus berjalan, tidak boleh terganggu dengan COVID, tidak boleh terganggu oleh apapun, harus berjalan sesuai dengan norma yang ada. Itu satu. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan ini, agar dia tidak terganggu, maka salah satu yang harus diyakinkan dan harus didisiplinkan oleh kepada kita semua, terkhususnya penyelenggara pemilu, adalah protokol kesehatan. Ya. Maka negara sudah menyiapkan segala macam kebutuhan untuk protokol kesehatan. Tinggal kita penyelenggara pemilu dan semua kalangan disiplin. Maka ada 3 pihak yang harus didorong untuk disiplin soal ini. Satu, penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Yang kedua adalah peserta pemilu. Kami juga berharap semua pasangan calon dan semua tim pendukungnya itu betul-betul disiplin terhadap protokol kesehatan, karena ini juga diatur. Misalnya soal kampanye diatur juga protokol kesehatannya. Kemudian yang ketiga, pemilih. Pemilih ini tentu kita punya tugas semua untuk melakukan edukasi kepada pemilih agar mampu juga menjaga protokol kesehatan, kemudian menyampaikan, ikut berpartisipasi dalam proses pilkada ini di semua tahapan tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan pilkada, sehingga penyelenggaraan pilkada berjalan dengan baik, berintegritas, tidak ada kecurangan. Keselamatan juga terjaga dengan protokol kesehatan, sehingga tidak ada lagi yang dibilang klaster pilkada. Ya, saya kira demikian. Bagaimana Pak Laude? Kita berharap tidak ada nanti stigma dari masyarakat atau dari, katakanlah, dari pegiat-pegiat pemilu yang menyatakan bahwa tidak ada lagi klaster terhadap pilkada ini. Klaster COVID-19. Nah, oleh sebab itu bagaimana Pak Laude mensikapi supaya pilkada ini berjalan betul-betul dengan memperhatikan protokol kesehatan terhadap kesemua yang terkait dalam pelaksanaan pilkada. Silakan Pak Laude. Ya. Yang ada 2 hal di closing statement ini saya ingin sampaikan. Yang pertama, tahapan sekarang ini adalah tahapan untuk memastikan bahwa semua yang berhak memilih itu harus terdaftar dalam daftar pemilih. Karena itu menjadi syarat utama untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, memang harus kita duduk bersama, semua pihak. Bagaimana kita menciptakan suasana dalam tahapan-tahapan ini. Jangan, memang ada juga pihak lain yang menciptakan suasana yang sangat mencekam. Padahal ilmu kesehatan juga mengajarkan bahwa ketika masyarakat itu stres, itu imunitas tubuhnya turun. Nah, pada saat yang sama kalau dilakukan tes, pasti dinyatakan ada reaktif. Ya, jadi harus ada suasana. Bagaimana kita cari formulasi yang lebih familiar. Tahapan ini berjalan dalam suasana familiar, tapi tetap dalam jadi kata kuncinya Pak Laude ingin sampaikan bahwa protokol kesehatan menjadi sangat strategis di dalam pelaksanaan pilkada serentak. Baik, jadi kami akhirnya menyimpulkan bahwa semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU Bawaslu, kemudian paslon dengan pendukungnya maupun masyarakat. Kalau ini betul-betul kita jaga protokol kesehatan, tidak akan ada stigma akan lahir yang namanya klaster baru akibat pelaksanaan pilkada serentak. Dengan demikian tentu akan lahir nanti pemimpin yang strong leadership yang mampu menjalankan roda pemerintahan yang dilahirkan dalam pilkada serentak ini secara demokratis, jujur dan berintegritas. Demikian dialog singkat kami dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan saya selaku host di dalam pelaksanaan pilkada serentak di 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang akan nanti dijalankan dalam masa COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.